وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jika sholat yang dikerjakan adalah 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti isya, duhur, asar, maka hendaknya ia membaca tasawuf tersebut di atas dengan membaca salat kepada Nabi SAW, kemudian bangkit dengan bersanggah dengan kedua lututnya sambil mengangkat kedua tangan sambil sejajar dengan kedua pundak dan baca Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahasanya menurut ya Syekh bin Baz, ketika rakaatmu adalah 3 ke atas, maka bacaanmu cuma sampai di sini. Cuma sampai di bacaan syahadat. Jadi yang sholawat di bawah tidak. Jadi ini dibaca untuk tasyahud yang akhir. Nah, berdasarkan tulisan ini, gitu kan. Kemudian bangkit dengan bersangka pada kedua lutut. Ini menunjukkan bahwasanya yang diangkat dulu adalah tangan. Sambil mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu, diangkat Allahu Akbar atau sejajar dengan pundak. Itu opsi. Ya, jadi nggak boleh tinggi banget. Kalau ini kan udah melebihi bahu, gitu kan, atau melebihi telinga itu. Lalu meletakkan kedua tangan di dada, gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu tinggi juga, yuk dada, itu kan leher, gitu kan. Jangan. Nah, kemudian membaca Allah Akbar, lalu meletakkan dua tangan di dada sebagaimana diterangkan dan di atas, kemudian membaca Al-Fatihah saja. Jadi rakaat 3 dan 4 membaca Al-Fatihah saja. Jika yang baca surat atau ayat pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat zuhur sudah Al-Fatihah, pada saat-saat tertentu maka tidak mengapa, karena ada hadis sahih menunjukkan hal tersebut dari Nabi SAW yang bersumber dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada tambahan surat pendeknya, maka beliau tidak melarang, ya, tidak melarang. Walaupun nanti dalam kitab fikih yang lain itu ada apa ya, semacam kayak memakruhkan gitu. Tapi kalau beliau meyakini ada dalilnya, walaupun di sini nggak ditampilkan, maka di situ ya disilakan. Itu ada keluasan di situ. Nah, wabil khusus ya. Ketika kemudian kita jadi makmum, imamnya kan kadang mungkin baca Al-Fatihah itu pelan-pelan gitu kan. Nah, kamu Al-Fatihah udah selesai, ya kan? Maka ya jangan diulang Al-Fatihah, ya Al-Fatihah sekali aja. Maka tambahi dengan surat pendek. Ulu ahad, Al-Fatihah belum selesai. Nah, maka tambahi kalau untuk birofil falak. Kalau masih belum selesai, kalau untuk birofil nas seperti itu. Dan jika tidak membaca sholawat pada tasawuf pertama, maka tidak mengapa. Karena beliau cuma sampai pada bacaan syahadat. Karena hukumnya sunnah tidak wajib pada tasawuf awal. Artinya, kalaupun pada tasawuf yang pertama imamnya lama, mau lanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah, maka itu lebih baik, ya, dalam rangka agar tidak diam aja. Kemudian baca tasawuf setelah rakaat ketiga pada sholat maghrib dan setelah rakaat keempat pada sholat duhur, asar, isya, berikut dengan sholat pada Nabi SAW dan mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang di atas, yaitu adab neraka, jahanam, siksa kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah dajjal. Belum memperbanyak doa. Memperbanyak doa sekali lagi kalau kamu adalah makmum, maka mengikuti lamanya imam. Artinya kalau imam kamu sempat baca doa tambahannya, imamnya udah salam, ya udah, nggak usah kemudian nambah-nambah doa. Kemudian mana tadi? Dan di antara doa yang diajarkan pada akhir tasawuf juga dalam kesempatan lain, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ini yang paling umum. Nah, itu sudah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan sebagian ulama memasukkan di sini yang mencakup, yang meminta pasangan yang baik, yang soleh, yang solehah, gitu kan. Doa itu menghayati kamu minta apa, gitu. Dan buruk-buruk. Karena ada hadis sahih yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, karena aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwasanya doa yang paling banyak dilafalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kalau orang Jawa menyebut sebagai doa sapu jagat, jadi menyapu semua kebaikan yang ada di jagat ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam sholat 2 rakaat hanya saja posisi duduk saat ini adalah duduknya tawaruk, karena ini tasawuf yang kedua, yaitu ada di rakaat yang ketiga atau yang keempat, yaitu duduk dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, kalau kamu sholat witir 3 rakaat yang langsung bersambung, kan witir itu bisa 2 salam plus 1. Ini 3 langsung nyambung, kemudian tasahudnya berarti kan sekali terakhir. Pertanyaannya, duduknya tawaruk apa iftirosi, Mas Angga? Ngawur ora apa-apa, salah tak bener ge. Oh, nah, salah, iftirosi. Ya. Jadi tawaruk itu harus ada duduk iftirosinya dulu. Ya.
Jadi kalau konteksnya adalah witir itu kan rokaatnya benar 3, tapi kan tasawufnya cuma 1. Maka kalau mengacu pada tata cara yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz ini, maka dunia adalah iftirosi. Tapi kalau kamu witirnya 2 salam, kemudian 1 salam, gitu kan, maka 2 salam itu ya iftirosi, 1 salam ya iftirosi. Jadi enggak kemudian ini kan sambungannya yang sebelumnya enggak. Jadi setiap proses itu satu rangkaian itu dihitung satu proses. Satu proses ini kalau nggak ada tasawuf awalnya berarti itu iftirosi. Kalau ada berarti apa namanya tasawuf yang keduanya berarti dengan duduk tawarruk. Yaitu dengan meletakkan kaki kiri di bawah betis kanan, jadi termasuk dia diterusuk ke ini wong lemur iso. Dan kemudian mendudukkan pantat di atas tanah atau lantai atau karpet, sedangkan kaki kanan tegak berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Umaid. Kemudian memberi salam ke kanan sambil mengucapkan dan salam ke kiri sambil mengucapkan ucapan yang sama. Habis itu istighfar mohon ampun kepada Allah 3 kali. Astagfirullah, 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 gitu kan. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Ini berarti zikir setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, Allahumma la mani alima a'taita wa la muti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa lahul ni'matu wal fadlu wa lahul fadlu wa lahus sana wal husna wa lahus sana wal husna. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa karihal kafirun. Ini zikir yang paling ringkas, kemudian diikuti dengan 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, serta digenapkan dengan la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dan setiap kali selesai sholat. Dan dianjurkan mengulang 3 surat tersebut 3 kali. Jadi ini ya oleh sebagian masjid dengan berdalih untuk ngajari jamaahnya, zikir ini dibaca kenceng-kenceng dan ditirukan oleh jamaahnya. Itu tidak ada sunnahnya. Lalu gimana caranya agar jamaahnya bisa belajar tata cara zikir yang benar? Yang saya lihat di masjid di Saudi Arabia itu ya dibikin banner gede ditaruh di dinding tembok yang paling depan, tapi dia agak diangkat gitu. Jadi dari jarak agak jauh bisa kebaca, tapi tidak mengganggu orang yang sholat. Jadi mereka setelah duduk yang nggak hafal urutannya nggak ke atas melihat itu urutannya apa. Itu cara loh, itu sebuah metode yang cakep loh. Termasuk di jalan tol Saudi Arabia yang saya tahu ya, itu agar menghindari pengemudi ngantuk kan jalannya lebar lurus panjang gitu kan, itu marahin ngantuk itu di pinggir-pinggir jalan tolnya itu ada plang-plang dikir gitu loh. Subhanallah, nanti sekian ratus meter lagi alhamdulillah, sekian ratus meter lagi Allahu Akbar, udah lurus lagi astagfirullah. Jadi orang sambil nyopir sambil berzikir kayak gitu. Nah, maka itu yang menarik ketika kita mau mengamati. Jadi ada cara-cara yang lebih baik atau cara-cara yang tidak melanggar sunnah gitu kan, sehingga bisa kita praktekkan untuk memudahkan kaum muslimin. Dia sebagai imam maka hendaknya berbaca makmum sesudah beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Jadi sunnah imam itu kalau udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, menghadap ke arah makmum. Ya. Kemudian membaca zikir-zikir sebagaimana di atas yang banyak seperti dalam hadis Nabi SAW, di antaranya hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ya bukan anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua tidak ada sebuah sunnah tidak wajib. Artinya nggak harus full seperti itu ya. Kamu baca nggak full seperti itu nggak apa-apa. Apalagi kalau ada urusan dan seterusnya silakan. Intinya sekali lagi, selama kita nggak ada urgensi untuk segera kabur dari duduk setelah sholat, maka alangkah baiknya kita tetap duduk setelah sholat sambil menyempurnakan zikir atau wirid yang kita lakukan. Tapi kalau ada urgensi, misalnya harus ke toilet, misalnya harus kemudian segera masuk kelas, atau kemudian sudah ditungguin orang atau janjian dengan orang, ya silakan nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau nggak ada urgensi buru-buru untuk segera main HP, untuk segera ini dan itu, untuk segera main bola, maka itu sebuah kerugian kalau setelah sholat kita segera kabur. Disunahkan pula bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib,
2 rakaat sudah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jumlah sholatnya adalah 12 yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Nabi SAW selalu menjaganya pada waktu mukim. Adapun di waktu bepergian beliau hanya melakukan sholat sunnah subuh dan witir. Jadi kalau safar beliau hanya sholat sunnah di witir dan sholat apa ini? Jadi sholat apa? Sholat sunnah subuh itu berarti sholat apa? Sholat fajar, sunnah fajar. Nanti dalam sebuah kitab fikih itu disebut sholat fajar itu sholat subuh. Tapi yang sholat sunnah subuh itu sholat sunnah fajar. Untuk kedua sholat tersebut Nabi SAW tidak pernah meninggalkan baik di waktu mukim maupun di waktu bepergian. Beliau adalah teladan bagi kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Apa ini bahasa Arabnya apa? Hmm? Apa Mas? Al-Ahzab 21. Apa Mas? Apa Mas? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Usahakan ya dalil-dalil yang pendek-pendek itu apalin itu loh. Yang nanti itu kamu pegang seumur hidup kamu loh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apalin gitu. Ya, fa idza qara'ta fansab apalin. Ya, kayak gitu-gitu. Apalin kamu hayati itu apa maknanya itu. Jadi aku tuh sebagai manusia ya harus ikut Nabi. Jadi nggak usah alergi sama yang ikut Nabi. Nanti ada orang ikut Nabi, Nabi udah nggak bisa dilihat. Yang jelas yang ketok yang ikut Pak Yai, Pak Yai kena ketok dengan matamu. Jangan ya. Kalau emang guru kita itu berbeda dengan Nabi prakteknya ya jangan diikuti ya. Dan juga sabda Nabi SAW, nah ini juga apa ini pendek-pendek gini, solu kamar itu muni usolli. Nanti dalam bab umroh sama haji khudu ani manasikakum. Pendek-pendeknya yang paling ya. Dan lebih utama afdol sholat rawatib dan sholat witir dilakukan di rumah. Jadi sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Namun jika dilakukan di masjid juga nggak apa-apa, nggak terlarang. Afdol sholatul mar'i fi baiti illa sholatal maktubah. Sholat seorang laki-laki itu terbaik di rumahnya kecuali sholat wajib. Tapi kalau perempuan yang terbaik itu di rumahnya ya daripada di masjid. Menjaga sholat rawatib dengan sungguh-sungguh merupakan bagian dari sebab masuknya surga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih Muslim dari Ummi Habibah radhiyallahu an. Ya, sesungguhnya dia berkata, silakan dong pertanyaannya dikirim. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, Mamin Ummu Habibah ini istri Nabi juga ya, yang Ummul Mukminin gitu kan, salah satu istri Nabi itu namanya Ummul Mukminin. Beliau bersabda, Mamin abdin muslim, ya, siapapun dari hamba Allah yang beragama Islam, yusolli lillahi kulla yaumin isnai asarata rakaatan yang dia sholat untuk Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 rakaat tatawuan sunnah ghairu fardhah selain sholat fardhah illa buniyallahu lahu banallahu lahum baitan fil jannah, melainkan atau kecuali orang itu dibangunkan rumah di surga atau istana di surga. Ini mengindikasikan bahwasanya ini amal yang baik. Dan sesungguhnya Imam At-Tirmidzi di dalam riwayat hadisnya juga menjelaskan menafsirkan atas sebagaimana yang telah kami sebutkan. Artinya gini, ketika kita di dunia aja kita nyalangi sedemikian rupa untuk dapat rumah, walaupun cuma rumah kecil atau rumah sederhana, gitu, maka di surga harusnya kamu lebih bersemangat untuk melakukannya. Padahal di dunia ini untuk mengumpulkan dapat rumah itu, ya orang itu kerja mati-matian seperti itu, ya sampai kadang lupa pulang dan seterusnya, sosok yang lupa mandi, ada orang yang sampai lupa makan, akhirnya sakit dan mati, gitu kan, itu pun dikerjakan. Maka harusnya urusan akhirat ini kita lebih bergegas, lebih buru-buru, lebih cepat-cepat, jangan malas-malas. Dan sesungguhnya Imam At-Tirmidzi dalam riwayat hadis menjelaskan menafsirkan hadis di atas bagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian jika ia melakukan 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, maka itu lebih baik sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimallahu imra'an sholat arba'an qoblal asar. Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi di luar 12 itu. Dan juga sabda Nabi SAW, baina kulli adzanain sholatun, di antara 2 adzan itu sholat, ya dan ini komah maksudnya. Baina kulli adzanain sholatun, dan di antara 2 adzan itu sholat, summa qala fis salisah liman syaa. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan buat yang mau.
di antara dua adzan dan iqomah itu silakan, kalau mau sholat sunnah juga nggak apa-apa. Dan jika sholat 4 rakaat setelah duhur dan sholat 4 rakaat sebelumnya, maka itu pun baik pula. Dengan sabda Nabi SAW, man hafadha ala arba'in qabla duhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa yang kemudian ya menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan dirinya dimakan atau dijilat oleh api neraka. Bisnadin sahih an Ummi Habibah, dengan sanad sahih dari Ummi Habibah. Maksudnya adalah menambah 2 rakaat sholat sunnah rawatib sebelum duhur sesudah duhur. Karena sholat sunnah rawatib duhur itu 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Maka jika ia melakukan 2 rakaat sholat sunnah lagi sesudahnya, tercapailah apa yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu dapat istana di surga ditambah diselamatkan dari api neraka. Wallahu muwaffiq. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.